Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugasku tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Perkenalkan, namaku Dr. Fedi Hairi Asadi. Aku sebagai dokter umum di Rumah Sakit Ketergantungan Obat golongan kur 3B dari kelompok 3D, asalnya dari Latsar Bapelkes Cikarang 2022. Rumah Sakit Ketergantungan Obat merupakan rumah sakit pelayanan khusus bagi individu yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba atau nafsa. Satu-satunya rumah sakit yang melayani rehabilitasi medis nafsa yang ada di Indonesia. Rumah Sakit Ketergantungan Obat semula bernama Drug Dependence Unit yang dibuat atas gagasan Bapak Haji Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta. RSKO mulai beroperasi pada tanggal 12 April 1972 yang berlokasi di Kompleks RS Fatmawati. Pada tahun 2002 pindah ke Jalan Lapangan Tembak nomor 75, Cibubur, Jakarta Timur. RSKO memiliki visi menjadi pusat rujukan nasional dalam bidang ketergantungan obat dan adiksi lainnya pada tahun 2024 dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia. Misi RSKO ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam bidang ketergantungan obat dan adiksi lainnya, serta penyakit terkait secara komprehensif, berbasis mutu, dan keselamatan pasien. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi dalam bidang ketergantungan obat dan adiksi lainnya. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang ketergantungan obat dan adiksi lainnya. Struktur organisasi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2019 sebagai berikut. Saya sebagai dokter termasuk ke dalam kelompok staf medik di bagian bawah. Tugas saya sebagai seorang dokter adalah melaksanakan pelayanan medis pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berdasarkan Kepmenkes nomor 43 tahun 2020. Dokter juga melakukan pelayanan publik selama di RSKO. Yang pertama, melaksanakan pelayanan medik rawat jalan. Yang kedua, melaksanakan pelayanan medik rawat inap. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan gawat darurat medik. Yang keempat, melaksanakan tindakan khusus. Yang kelima, melaksanakan tugas jaga. Yang keenam, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. Yang ketujuh, melakukan atau melayani konsultasi. Yang kedelapan, melakukan pemulihan fisik. 9. Melakukan pemulihan mental. Yang ke-10, menyusun catatan medis pasien. Yang 11, menyusun laporan pelaksanaan tugas. Yang ke-12, melaksanakan tugas bantuan atau partisipasi kesehatan. Seorang dokter memberikan pelayanan publik yang profesional untuk mewujudkan visi RSKO sebagai salah satu pusat rujukan nasional dalam bidang ketergantungan obat dan adiksi lainnya. Sebagai seorang dokter yang bekerja di pelayanan UGD, maka saya akan bertindak sesuai peran dan kedudukan saya sebagai dokter dengan menjalankan kewajiban memeriksa pasien secara cepat, tepat, dan terarah sesuai kode etik yang berlaku. Sebagai seorang dokter juga harus bisa berkolaborasi bersama dengan berbagai pihak, mulai dari pihak rekam medis untuk pengambilan rekam medis pasien, pihak perawat untuk perawatan pasien, analis lab untuk pengambilan sampel darah, kemudian bagian radiologi, apotek untuk bagian obat-obatan, pendaftaran, hingga keamanan untuk bersama-sama memberikan pelayanan yang maksimal. Sebagai seorang Smart ASN, seorang dokter juga harus paham tentang era digitalisasi. Seorang dokter harus memiliki digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety yang baik untuk memenuhi harapan Smart ASN. Beberapa contoh penerapannya dalam unit kerja adalah adanya EMR atau Electronic Medical Record untuk mencetak rekam medis pasien secara digital. Yang kedua, adanya telemedicine untuk telekonsultasi melalui daring. Yang ketiga, ada grup komunikasi WhatsApp untuk berkoordinasi dengan berbagai bidang. Yang terakhir, ada promosi melalui sosial media untuk promosi kesehatan atau kegiatan yang diadakan oleh unit kerja RSKO. Harapan saya di RSKO 10 tahun yang akan datang, RSKO menjadi pusat rujukan nafsa terbaik se-Indonesia dan terhebat di dunia. Sekian pemaparan dari saya tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Hal yang dapat kita pelajari adalah sebagai ASN, kita harus mengikuti semua peraturan sesuai manajemen ASN dan mengikuti perkembangan zaman untuk menghadapi era digitalisasi sesuai Smart ASN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.